Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dikumpulkannya dalam rangka untuk mendengarkan atau mendalami ilmu agama, yang dalam hal ini saya sebagai pembawa ilmu tersebut. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai penceramah untuk menyampaikan ceramah dengan tema yaitu bersedekah atau berinfak. Sebagaimana kita ketahui sebelum-sebelumnya atau di waktu-waktu yang telah berlalu, kita sudah mengetahui secara umum apa yang dimaksud dengan sedekah atau berinfak itu. Adalah umumnya memberikan sebagian atau sepersekian persen dari harta yang kita miliki dengan tujuan memberikannya di jalan Allah, agar supaya harta kita yang masih tersisa dari yang kita berikan tadi menjadi lebih berkah dan lebih bersih, karena sejatinya ada hak orang lain dalam setiap harta yang kita miliki. Maka dari itu, terkait dengan firman yang telah saya sampaikan tadi, yaitu lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman, tidaklah kalian itu melakukan suatu kebajikan melainkan kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Di sini sangat dalam sekali maknanya bila kita mau memikirkan apa yang telah Allah firmankan tadi, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengerti bahwa setiap kita itu selalu merasa memiliki terhadap sesuatu yang kita anggap sebagai milik kita. Padahal sejatinya segala sesuatu itu tiadalah yang menjadi kepemilikan dari diri kita. Bahkan diri kita sendiri ini pun, hadirin wal hadirat sekalian, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita anggap sebagai kepemilikan kita, sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tugas kita adalah mengelolanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk menghindari rasa kepemilikan yang berlebihan tersebut, makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, tidaklah kita itu melakukan suatu kebaikan di mata Allah, melainkan kita mampu menginfakkan harta yang paling kita cintai. Sebagai contoh, misal kita memiliki suatu harta berupa kendaraan. Kendaraan ini yang mana kita buat sedemikian rupa sehingga nampak indah di mata kita, dan begitu juga di mata orang pada umumnya. Lalu dengan keberanian kita berani menginfakkan kendaraan tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, yang mana kemanfaatannya tersebut adalah untuk keperluan kaum muslimin. Maka bila orang yang memiliki mobil ini tadi, mobil yang paling ia cintai ini tadi, mampu mensedekahkan harta yang paling ia cintai itu, maka ia sudah termasuk ke dalam kalangan birro, kalau bahasanya Allah, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka kenapa saya tidak mengangkat tema sekedar berinfak dengan harta yang pada umumnya kayak kita punya uang 10.000 lalu kita infak cuman 1.000, lalu ya hal itu sudah biasa ya. Kalau berinfak dengan cara yang seperti itu tidak akan terasa berat, tetapi justru rasa kepemilikan seseorang itu akan diuji oleh Allah ketika ia mampu menginfakkan atau mensedekahkan
harta yang paling ia cintai, yang mana menurutnya harta itu adalah harta yang lebih ia cintai terkadang di mata beberapa orang dibandingkan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah adalah bukan untuk membuat kita sengsara dengan menguji kita apakah kita sanggup menginfakkan harta yang paling kita cintai tadi, bukan untuk menjadikan agar kita itu menjadi orang yang setelah kita menginfakkan harta itu menjadi orang yang susah, miskin dan sebagainya, akan tetapi lebih kepada ujian kecintaan kita. Lebih cintakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada harta yang kita miliki tadi. Maka dari itu, sejatinya tujuan Allah adalah agar jangan sampai rasa kepemilikan kita terhadap harta, benda dan sebagainya, bahkan kepada sesama manusia, baik itu kepada pasangan, bagi yang sudah menikah mungkin kepada istrinya, jangan terlalu berlebihan dalam rasa memiliki terhadap segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihanlah kita dalam rasa memiliki bahwa Allah lah Tuhan kita dan sebagainya, sehingga rasa cinta kepadanya tidak akan ada bandingannya dengan rasa cinta kita terhadap apa-apa yang telah Ia ciptakan. Maka itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi renungan bahwa kita pun sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanggungjawabannya akan Allah minta, karena segala sesuatu yang milik Allah harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun yang menerima tanggung jawab atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahumma fiq illa akhwanit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.